Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bukan karena saya Wahabi saya membaca Majmu' Fatawa, karena mereka mengatakan kitab ini sesat, saya pelajari kitabnya. Saya tidak membaca buku karya orang lain yang bermusuhan dengan Ibnu Taimiyah. Kita pelajari apa yang beliau sebutkan. Amintum man fis sama. Pada ayat yang lain Allah mengatakan ila fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Allahu fis samawati wal ard. Yang merupakan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Allah fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Tapi kenapa dalam ayat ini fis sama cuma di langit saja, tidak disebutkan di bumi? Ini harus kita bedakan. Ketika Allah mengatakan di langit saja tidak disebutkan di bumi, itu Allah sedang bercerita tentang zat. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas sana? Ini bercerita tentang zat, bukan bercerita tentang liputannya Allah secara keilmuan. Fis sama ilahun, Allah Tuhan di bumi, Allah Tuhan di langit. Wa fil ardi ilahun, dan Allah Tuhan di bumi. Itu artinya Allah ilahun ma'luhun. Ini artinya ismul maf'ul, artinya yang disembah. Allah disembah di langit dan disembah di bumi, bukan Allahnya di langit dan di bumi. Ini bukan bercerita tentang zat, bercerita tentang ma'iyah. Ini menarik, salah satu di antara mereka mengatakan Salafi itu kurang piknik, baca dalilnya cuma 2-3 dalil, kemudian dalil yang lain dilempar. Ataupun dengan bahasa kasarnya, salah satu di antara mereka mengatakan mereka membohongi umat. Baca 2 dalil, 3 dalil, kemudian dalil yang lain digelap-gelapkan, disama-samarkan. Bahkan justru hari ini kita akan perhatikan siapa yang menjadikan Al-Quran ini ayat teka-teki, dan siapa yang menjadikan Al-Quran ini petunjuk. Rupanya banyak di luar sana mengatakan ini artinya tidak jelas, kita tidak memahami, seolah-olah Al-Quran itu ayat teka-teki. La raiba fi, padahal Al-Quran ini petunjuk dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka kalau Allah mengatakan Allah di langit, cuma mencukupkan di langit, itu artinya zat. Kalau tidak, Allah akan melanjutkan di langit dan di bumi. Allah fis samawati wal ard, itu artinya Allah Tuhan, Tuhan yang disembah. Disembah di mana? Di langit dan juga disembah di bumi. Ini bukan berbicara tentang zat, berbicara tentang ma'iyah. Ini bercerita tentang ma'iyah, bercerita tentang kebersamaan. Bersama tidak mesti harus selalu dibarengi, bersama tidak mengharuskan selalu dibarengi. Maka doa kita ketika kita keluar dari rumah tadi menuju majlis ta'lim, kita mengatakan anta sahibi fis safar. Doa seorang musafir, ya Allah, engkau sahib, rekanku di dalam perjalanan, wal khalifati fil ahad, dan khalifahku, penggantiku untuk keluargaku di rumah. Bagaimana bisa Allah bersama kita dan Allah juga di rumah? Ini mustahil secara akal. Tapi ini maksudnya al-ma'iyah, kebersamaan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad. Siapa yang bersama Muhammad? Bukan cuma sahabat. Kita juga bersama Muhammad, tapi jasad kita tidak bersama Muhammad. Ini ma'iyah, kebersamaan. Tapi bersama Muhammad dalam keimanan, bersama Muhammad dalam syariat. Asyidda'u 'alal kuffar, kita keras untuk orang-orang kafir, rahama'u bainahum, dan kita saling berkasih sayang di antara bersama mereka. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, para malaikat ta'ruj, mi'rajnya para malaikat naik ilaih, kepada siapa? Kepada Allah. Warruh, dan ruh naik kepada siapa? Kepada Allah. Dalam salah satu kitabnya Imam Bukhari rahimahullah, dalam kitab tarikhnya, beliau menyebutkan satu hadis yang diperselisihkan oleh para ahli ilmi tentang urujur ruh. Ketika kita tidur, dalam hadisnya disebutkan rupanya ruh kita itu naik ke atas. In kana tahiran yasjudu inda arsyihi. Kalau kita dalam kondisi bersuci, ruh kita itu sujud di sisi arsy-Nya Allah. Wa in kana ghairi tahirin fa ba'idun an. Kalau tidur dalam kondisi belum bersuci, rupanya ruh kita jauh sujudnya dari arsy-Nya Allah. Ini hadisnya diperselisihkan, sebagian para muhaddisin mensahihkan. Yang menariknya di sini, ruh ketika kita tidur, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mutawaffikum, yang Allah wafatkan kalian ketika tidur. Allah wafatkan kita. Kita mayit, maka doa kita bangun dari tidur, bagaimana doanya? Ahya ba'dama amatana, yang menghidupkan, karena tadinya kita mayit. Apa bedanya mayit dengan orang yang tidur? Ruh mayit keluar, ruh orang yang tidur itu keluar. Ruh orang yang tidur keluar, ruh mayit keluar. Bedanya apa?
Rupanya ruh mayit itu keluarnya kulian, secara sempurna keluar. Maka tidak ada lagi kehidupan di jasad. Orang yang tidur masih bisa ngorok, masih bisa ini, masih bisa itu. Padahal ruhnya kadang-kadang sedang sujud. Ta'ruju ila sama, sedang naik ke atas. Rupanya keluar ruh dari orang yang tidur itu. Tidak mesti keluarnya semuanya. Bagian darinya yang keluar. Wallahu a'lam bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, kaifiatnya. Ini menariknya, kalau ruh seperti itu, bagaimana kita mengharuskan Allah kalau Allah turun, arsy itu jadi kosong? Kan pertanyaan, kalau Allah turun, arsy kosong tidak? Madhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin kosong. Dia yang mengatakan kosong, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mungkin kosong, tidak mungkin. Tidak mungkin kosong. Bagaimana bisa Allah turun sedangkan arsy-nya tidak kosong? Praktek dekatnya ruh saja. Ruh masih di dalam jasad, tidak terpisah dari jasad, dan dia dalam kondisi ta'ruju ila sama, naik ke atas, sujud di atas, tapi masih dalam jasad. Ini ruh. Bagaimana dengan turun malaikat? Bagaimana dengan naiknya malaikat? Bagaimana lagi dengan Allah? Sesuatu yang di luar kaifiat yang bisa ditangkap dan diikuti dengan akal pikiran kita. Ini perlu kita perhatikan jamaah yang berbahagia. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ayat yang jadi polemik. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang beristiwa di atas arsy. Ibnu Abbas rahimahullah merupakan ta'wilul Quran, yang menafsirkan Al-Quran direkomendasi oleh baginda Rasul untuk penafsirannya dan takwilnya. Imam Mujahid 6 kali dari awal Quran sampai akhir Quran bertalaki tentang tafsir kullu kalimatin minha, kata Imam Mujahid. Setiap kalimat aku tanyakan kepada Ibnu Abbas. Tapi cuma ayat ini yang tidak ditanyakan. Nah, cuma ayat ini yang tidak beliau pernah tafsirkan kalau istawa itu istaula. Kalau beristiwa itu artinya menguasai. Coba kita perhatikan di mana kita dapatkan satu dari generasi salaf yang tantangan Ibnu Taimiyah pada pertemuan yang lalu, yang menunjukkan kalau istawa itu istaula. Kalau kami cuma beriman lafadznya tapi kami tidak beriman maknanya, teka-teki. Istawa, kami beriman lafadznya istawa, tapi apakah Allah beristiwa di atas arsy ataupun tidak, wallahu a'lam. Padahal Allah sudah mengatakan, masih wallahu a'lam. Ini teka-teki. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang beristiwa di atas arsy. Apa artinya istiwa? Istiwa ala, tinggi. Irtifa, tinggi. Wasu'ud, naik. Naik artinya meninggi. Itu arti istiwa. Maka pada pertemuan pertama saya mengatakan tidak layak kalau Anda menerjemahkan istawa itu dengan dengan Allah bersemayam. Nanti bisa jadi wallahu alam ada perbedaan pemaknaan antara bersemayam dengan istawa. Istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang beristiwa di atas arsy. Ditanyakan kepada Imam Malik apa itu istiwa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Hari ini datang orang-orang Asy'ariyah mengatakan istiwa ma'lum artinya ma'lum di ilmunya Allah. Apa arti istiwa? Istiwa diketahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Kalau Allah yang mengetahui, semuanya Allah ketahui. Kenapa Imam Malik mengatakan wal kaif majhul? Kaifiatnya tidak diketahui. Kalau artinya tidak diketahui, kaifiatnya lebih tentu tidak diketahui. Tapi kenapa beliau mengatakan kembali wa kaiful majhul? Ini artinya arti kata istawa itu diketahui. Yang tidak diketahui kaifiatnya. Kayak ini batal. Ibnu Taimiyah sedih membantah kepada para ahli tauhid yang mereka mengatakan Imam Malik itu mufawwid. Imam Malik mufawwid, Ibnu Uyainah mufawwid, Sufyan As-Tsauri mufawwid, karena mereka mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Ma'lum di situ ma'lum dalam bahasa Arab. Apa arti istiwa? Coba buka kamus bahasa Arab yang merupakan hujjah dan marji'iyah, maka Anda dapatkan istiwa itu artinya ulu, wartifa, tinggi, meninggi, wasu'ud, itu arti dari istiwa. Artinya ma'lum, kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu kaifiyahnya. Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, ini perkataan Fir'aun. Bangunkan untukku sarhan, bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, supaya aku jadikan sebagai tangga untuk menuju langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa.